dan bahagia. Perkenalkan, nama aku adalah Aimulia Tama Dewi dari Padepokan 110 KKN Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan akan selalu tetap terlindungi dari pandemi COVID-19 ini ya. Oke, stay at home, terus habis itu protokol kesehatannya tetap kalian pegang, jangan sampai lepas ya protokol kesehatannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa, and let's start it. Hari ini kita akan belajar tentang tenses atau pola kalimat. Supaya kita lebih mendalam kenal bahasa Inggris ya, jadi kita perlu belajar tenses juga. Tenses atau pola kalimat yang dasar untuk dipelajari itu ada 4 ya. Yang pertama simple present, yang kedua simple past, yang ketiga ada simple future, yang keempat ada present continuous. Mereka beda-beda tuh pola kalimatnya, tapi kalau kalian udah pelajari itu akan menjadi sesuatu yang mudah, oke? Gimana sih polanya? Oke, kita ngomong pola ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang simple present dulu, yang paling pertama dulu lah ya. Gimana sih polanya? Let's go. Oke, sekarang kita akan belajar tentang simple present, yang mana digunakan untuk kalimat yang menjadi sebuah kebiasaan. Oke, jadi dia habitual action. Patternnya apa sih? Patternnya itu kalau untuk yang positif, subject plus verb 1 atau verb s or es ditambah dengan object. Oke, kapan sih verb 1 itu dipakai? Kapan sih verb s dan es itu dipakai? Verb 1 dipakai saat subjeknya adalah I, you, they, we. Ingat-ingat ya, I, you, they, we. Verb s atau es itu dipakai saat subjeknya adalah he, she, atau it. Oke. Contoh kalimatnya seperti apa sih Kak? Contoh kalimatnya nih di bawah sini ya. I go to school. I itu tadi subjek, terus go itu verb 1, objeknya adalah to school. Gimana kalau misal subjeknya itu he, she, atau it? Misal ya, kalau she nih, she goes to school. Oke, bisa juga dikasih keterangan waktu. Misal she goes to school every day. Setiap hari dia perempuan berangkat ke sekolah, gitu ya. Sekarang ke kalimat yang negatif. Patternnya adalah subject ditambah do not atau does not, yang bisa disingkat jadi don't atau doesn't, ditambah dengan verb 1, ditambah juga dengan object. Itu kalimat negatif. Kapan sih do sama doesn't itu dipakai? Sama seperti yang kalimat positif yang tadi, don't itu dipakai untuk subjek I, you, they, we. Doesn't dipakai untuk he, she, it. Gimana sih penggunaannya? Penggunaannya untuk kalimat negatif itu pakai kalimat yang ini ya. I don't go to school. Artinya apa? Aku tidak berangkat ke sekolah. Kalau untuk yang perempuan, nih, she doesn't go to school. Dia perempuan tidak berangkat ke sekolah. Paham ya? Terus yang terakhir itu kalimat tanya atau interrogative sentence. Polanya gimana? Polanya do atau does. Jadi nggak pakai not lagi, cuman do atau does. Ditambah dengan subject, ditambah verb 1 dan objek. Jangan lupa tanda tanyanya biar tetap jadi kalimat tanya. Do dan does juga dipakai seperti sebelumnya. Untuk do digunakan pada I, you, they, we. Does digunakan untuk he, she, dan it. Gimana sih penggunaannya? Kalau subjeknya I, dia jadi do I go to school. Apakah aku berangkat sekolah? Ya, tentu. Atau untuk you, do you go to school? Apakah kamu berangkat ke sekolah? Kalau subjeknya she, kamu akan bilang does
She go to school? Tanda tanya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, jadi gitu ya belajar kita hari ini. Dan untuk lebih memahami tentang pola kalimat, aku udah siapin buat kalian beberapa soal untuk dikerjakan. Dikerjakan di kolom komentar juga boleh, nanti kita akan sharing-sharing lagi ya buat kedepannya. Oke, dijawab di kolom komentar nih. Pertanyaan yang pertama, Kiki bangun tidur setiap hari. Yang kedua, aku suka membaca buku. Yang ketiga, Mary tidak belajar hari ini. Yang keempat, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Aku ulang ya. 1. Kiki bangun tidur setiap pagi. Yang kedua, aku suka membaca buku. Yang ketiga, Mary tidak belajar hari ini. Yang keempat, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Itu ya pertanyaannya. Sekian materi yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan untuk kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. And see you on the next video. Bye bye.